tapi sepertinya ada informasi terbaru bahwa PH-nya akan menyatakan upaya hukum banding. Jadi nanti perkara ini akan diperiksa di Pengadilan Tinggi Bandung. Kalau itu kan sakit ginjal, jadi diberikan waktu untuk majelis hakim untuk minum terlebih dahulu karena kita masih menjaga hak asasi setiap orang, jadi memberikan kesempatan yang sama dan melihat juga kondisi yang bersangkutan. Jadi pasal yang diterapkan, Pak? 14 ayat 1 ya. 14 ayat 1 primer. Jadi yang terbukti dakwaan dengan ancaman yang maksimal. Keringanan ya berdasarkan pertimbangan majelis hakim, putusan yang dijatuhkan ya maksimal dari ancaman pidananya sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan keringanan. Jadi sama-sama kita pahami itu setelah bagaimana dibacakan oleh majelis hakim, baik itu hal yang memberatkan, keadaan yang meringankan, jadi sudah tercakup dalam putusannya masing. Jadi sidang kurang lebih 17 sampai 18 ya, 17 sampai 18 kali sidang. Jadi sempat ada pingsan ya? Waktu sidang itu ya ada sempat pingsan karena beliau kan ada penyakit ginjal pada awal itu. Jadi ya sebisa mungkin meskipun dalam keadaan terdakwa seperti itu, ya sidang tetap berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Nasihat hukum terdakwa secara langsung mengatakan upaya hukum banding. Ya, jadi nanti berkasnya akan diperiksa kembali di Pengadilan Tinggi Bandung. Berdasarkan ini putusan majelis hakim pertama menyatakan terdakwa Muhammad Kosman alias KC alias MKC bin Sunem terbukti melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan sebagaimana dalam dakwaan pertama primer penuntut umum. Kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. Berarti itu sudah pidana maksimal atas dakwaan yang dituntut. Termasuk penistaan agama, termasuk pasal itu atau tidak ada? Itu tidak termasuk penistaan agama, cuman dia menyebarkan berita bohong. Jadi pasal 15 ya. Intinya di situ ya. Kalau dia penistaan agama kan dia diatur dalam undang-undang pasal tersendiri ya. Ya, situ Pak. Oke. Pertama bahwa hampir mustahil ya, tidak ada hal yang meringankan bagi klien kita. Ya, seperti disampaikan tadi bahwa Muhammad Kosman atau MKC itu tidak pernah melakukan perbuatan pidana. Ya, dimana di dalam perkara yang lain, ya, di dalam perkara yang lain seperti perkara ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ustadz Ea Waloni dan juga yang sedang dituntut oleh JPU di Pengadilan Negeri Jakarta ya, Ferdinand Tayan, hal tersebut itu menjadi hal yang meringankan, sudah menjadi kebiasaan ya. Namun majelis hakim berpendapat lain dan menganggap tidak pernah dipidananya Muhammad Kosman benar, tapi majelis hakim memiliki pendapat lain. Nah, pendapat lain ini yang mengecewakan kami gitu. Yang kedua, di dalam putusan ataupun vonis hari ini terhadap saudara kita Munarman, ya, saudara sebangsa dan tanah air dalam kasus terorisme, ya, sebagai tulang punggung keluarga itu dalam kasus terorisme juga dijadikan pertimbangan yang meringankan. Nah, hari ini di Pengadilan Negeri Ciamis, ya, bersikap sopan dan sebagai tulang punggung keluarga tidak menjadi hal yang meringankan karena satu dan lain hal. Itu juga mengecewakan kami. Alasannya apa? Alasannya? Alasannya karena katanya klien kami berpotensi mengakibatkan disintegrasi bangsa. Sekarang yang mau saya tanya, terorisme, ujaran kebencian yang awal dan Munarman, apakah tidak bisa mengakibatkan disintegrasi? Sama, Pak. Jadi maksudnya, ayolah kita adil lah. Terlepas salah atau benar, kalau ada yang meringankan, jangan dianulir. Kami menduga ini memang sengaja dipersiapkan agar bisa dilakukan dan diberikan vonis maksimal terhadap klien kami, Bapak MKC ataupun Muhammad Kosman. Kami berharap ke depan jangan sampai ada lagi peradilan yang benar-benar sangat mengecewakan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi terdakwa seperti ini. Ya.
Kedepannya kami akan pikir-pikir dalam waktu dekat untuk melakukan upaya selanjutnya. Hukum. Ya. Untuk saat ini sesuai dengan kesepakatan kami masih pikir-pikir, tapi untuk ke depan dalam waktu 7 hari kita nggak tahu nanti apa yang kita bakal lakukan. Siap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan.